Sensori neural seperti yang saya bilang tadi berarti posisinya di secara anatomi ya di bagian dalam telinga dalam, ya telinga dalam. Jadi telinga tengah dan luar itu normal. Oke, per definisi dia gangguan atau penyakit pada telinga dalam, apalagi di situ nervus cochlearis, kemudian cortex cerebri. Ya. Penyebabnya etiologinya apa kira-kira? Bisa kongenital, yaitu bawaan, memang embrionya intrauterin bermasalah gitu ya waktu hamil, atau menderita rubella pada waktu hamil. Ada bawaan, ada yang didapat, ada infeksi hepatitis, inilah intoksikasi obat-obatan. Jadi obat-obatan bisa juga membuat kita tuli, kinin, streptomisin, kanamisin. Bisa trauma ya, tiba-tiba mendengar suara kencang kayak gitu ya. Trauma akustik itu gitu, trauma yang tiba-tiba misalnya dengar suara keras gitu ya, tiba-tiba peka. Ada tumor neuroma akustik ya, dan meningitis. Nah, mix ini yang keduanya, jadi telinga dalam, telinga tengah, jadi gabung antara tuli konduktif dengan tuli sensori. Ya. Contoh penyakitnya otosklerosis, ya. Kemudian presbiosis. Nah, ini kita mau masuk ke cara pemeriksaannya, ya. Ada beberapa, mulai yang paling sederhana, yaitu tes berbisik. Kemudian ada tes Garputala nanti. Nah, Garputala ini pun dibagi lagi, ada Rine tes, Weber tes, wabah. Ya. Waduh, hilang. Oke, tes berbisik itu begini, gampang, perhatikan ya. Tes berbisik itu sebenarnya sama kayak kita manggil orang, gitu. Tapi gini, caranya paling sederhana. Usahakan tempatnya itu paling enggak ada memiliki panjang 6 meter gitu ya. 6 meter, jadi pasiennya jangan melihat kita, ya, jangan melihat kita, bisa menyamping atau membelakangi. Nah, di awal itu jarak antara kita yang memeriksa dengan yang kita periksa dengan pasiennya 1 meter. Nah, kita keluarkan kata-kata dan dia harus mengulang. Kita suruh mengulang, kita instruksikan. Nah, dimulai 1 meter, kita bilang, tapi suara kita harus tetap ya, tetap kedepannya tetap kekuatan suara. Misal gini, makan. Nah, ini jarak 1 meter ya. Dia masih bisa ngulang tuh, makan gitu ya. Nah, terus kasih jarak lagi 2 meter. Ya kan? Kita sebut lagi, makan. Dia masih bisa dengar. Sampai 6 meter dia masih bisa dengar, berarti dia normal. Dengan intensitas kita tadi itu, nggak berubah suaranya. Tapi kalau misalnya dia 2 meter tidak dengar lagi, berarti ada gangguan. Jadi itu cara pemeriksaan paling sederhana. Kurang akurat, yes, pasti. Karena ini hanya pemeriksaan sederhana. Kalau mau akurat, nanti kalau kita ragu, baru kita lakukan pemeriksaan berikutnya. Itu yang paling sederhana untuk tes pendengaran. Ya. Jadi yang dianggap normal itu 5 meter atau 6 meter dia masih bisa dengar. Tapi kalau di bawah dia 5 meter dia nggak dengar, berarti ada sesuatu. Apa yang kita lakukan berikutnya? Lakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah itu? Kita lakukan penalaran. Nah, penalaran ini kan kita mau menentukan apakah kita bisa menentukan dia tuli konduktif atau sensori. Bukan saja menentukan apa tidak, tapi jenis pekatnya pun kita tahu. Tapi jenis ya, bukan derajatnya. Kalau derajatnya ringan, sedang, berat, nanti dengan audiometri. Tapi kita bisa menentukan jenis, apakah konduktif, sensori, atau mix. Mix sih konduktif atau sensori. Ya. Dengan menggunakan Garputala. Pertama tes Rine ya. Nanti kalian baca di buku UI, nanti ada gambarnya di situ. Ya. Ini untuk membedakan antara tuli konduktif sama tuli sensori. Tuli konduktif itu antara udara, tuli sensori antara tulang, ya kan? Nah, nanti itu dilakukan digetarkan dulu, ya, Garputalanya digetarkan, terserah mau dipencet gini atau diketuk, bisa ya. Nah, nanti di skill set ada itu, ya, di skill set kita lakukan cara pemeriksaannya. Kemudian digetarkan, kemudian diarahkan itu, maaf ya, saya pakai contoh ini ya. Jadi kita getarkan ini ya, kita bunyikan gitu ya, atau diketuk juga boleh gitu. Nah, ujungnya ini kita periksakan ke sini, ke bagian belakang telinga.
Ya, ada tulang di sini. Ya, nanti ini namanya prosesus mastoid. Ketika dia sudah ini sudah berhenti kita mendengar, terus kita pindahkan ke depan, begini. Kalau masih dia terdengar, berarti rinanya positif, ya, bisa jadi normal atau sensory neuralgias. Begitu juga sebaliknya, ya. Nanti lebih detail kita pelajari di skills lab. Kalau sekarang saya jelasin nanti tak sempat kita. Tes Weber itu membedakan ini masalahnya di kiri apa kanan gitu ya. Prinsipnya itu bunyi terdengar di mana? Apakah di tengah kepala atau lebih keras di salah satu sisi? Ya. Nanti kita buat nanti ujungnya itu di sini boleh ya. Kemudian di gigi juga boleh, tapi gigi kan itu kotor. Jadi kita biasanya buat di apa aja? Di dahi. Nah, yang kita nilai di situ untuk melihat normal, ya kalau normal itu dia terdengarnya sama antara telinga kiri dan kanan. Waktu kita letakkan gini, kita bunyikan, kita letakkan kiri dan kanan sama terdengarnya, besar suaranya. Nah, tapi kalau dia misalnya gini, ada nih tai kupingmu di sebelah kiri, ya, ada tai kuping di sebelah kiri. Kalau dia lebih terdengar ke sebelah kiri ke arah tai kuping itu, berarti dia konduktif. Saya ulang ya. Contoh, kalau ada misalnya tai kuping di telinga kita, jadi misalnya keluarnya telinga kiri saya ada tai kuping kayaknya penuh kayaknya. Nah, kita mau menentukan ini tuli konduktif apa tidak. Kita bunyikan, kita letakkan ke dahi. Kalau dia lebih kencang bunyinya ke arah tai kuping tadi, ke telinga kiri, berarti dia konduktif. Ya. Tapi kalau dia lebih ke arah yang sehat, berarti sensori neural. Oke. Begini dia kira-kira. Ya, gambarannya. Kemudian tes Quabbah. Tes Quabbah ini untuk membandingkan kepekaan antara kita yang memeriksa dengan penderita. Jadi syaratnya itu yang memeriksa harus normal, ya, harus normal, nggak boleh nggak normal, karena kita membandingkan antara pemeriksa antara kita dengan si pasien, ya. Jadi pertama nanti gini kita bunyikan, ya, kita buat ke arah kita, ke mastoid kita sebagai pemeriksa dulu, ya. Nah, ketika sudah habis suaranya, kita kasih ke pasien, ya. Kalau pasien masih bisa mendengar, berarti suaranya memanjang, konduktif. Saya ulang ya. Pertama kita tes sama kita bunyikan, kita sebagai pemeriksa, kita tes. Nah, suaranya udah hilang tuh. Begitu hilang, kita tes ke bagian sini penderita juga. Dia masih bisa dengar, berarti suaranya memanjang. Berarti dia tuli konduktif, ya. Nah, kalau sama dia juga nggak bisa dengar, normal. Nah, untuk menentukan memendek bagaimana? Nah, ketika saya buat nih, dibunyikan, kita dengar, hilang nih suaranya. Saya buat ke dia, hilang juga, diulang. Buat dari dia di luar. Ya, karena ini sama-sama berhenti nih, ya kan? Sama-sama berhenti, sama-sama hilang. Sekarang gantian, dari dianya di luar kita bunyikan, kita kasih sama dia. Nah, ketika si pasien bilang sudah tidak terdengar, kita coba ke kita. Ternyata kita masih bisa mendengar. Berarti dia yang memendek. Berarti ya? Berarti sampai situ. Kalau bingung nanti silakan baca buku lagi. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum masuk ke audiometri nada murni? Ini yang simpel. Audiometri nada murni ini lebih advance lagi, lanjutan. Jadi untuk pemeriksaan dasar sampai di sini, kira-kira ada yang mau nanya apa tidak? Silakan bertanya, berdiskusi. Ya, saya lebih senang diskusi sih sebenarnya. Jadi saya tahu apa yang kalian mau, gitu. Tidak ada pertanyaan yang bodoh. Ya, silakan. Siapa mau mulai? Atau mau dimulai dari Martogi? Silakan kalau ada yang ditanya Martogi. Ya, dibudayakan berdiskusi gitu ya.
Nggak usah takut, nggak dimakan kok. Dan kalau bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut. Karena saya yakin kalian pasti tidak ngerti sebenarnya. Kelainan pendengaran itu bisa dipengaruhi oleh faktor apa saja? Elisa, kurang keras suaramu, nggak dengar. Silakan, Elisa. Kelainan pendengaran itu bisa dipengaruhi oleh faktor apa saja, dokter? Oh, itu tadi. Kan banyak itu, banyak faktor. Tadi di slide awal itu kan ada tadi. Kelainan pendengar itu. Etiologinya banyak tuh. Wait ya. Ini kan dia. Mau yang mana dulu, Elisa? Mau yang apa? Pendengaran konduktif? Hah? Pilih, pilih. Tadi udah ini dia. Jadi pendengaran itu, jadi kalian kalau ada bilang, nah mulai sekarang, kalau ada yang nanya, yang bilang sama kalian, namburu kalian lah misalnya, peka kali telingaku, gitu. Yang ada di otak kita harus tentukan dulu peka apa. Itu dokter. Peka konduktif, peka campuran, atau peka sensori neural. Itu dulu yang di kepala kita. Nah, kalau tadi faktor apa aja, kalau dia peka konduktif, inilah dia. Mungkin di telinga namburu kita itu ada serumen, ada tai kuping. Kalau kau lihat telinga namburu Pak ada tai kuping, berarti tuli. Siapa bisa jawab? Kalau kalian lihat di telinga namburu kalian periksa ada tai kuping, tuli apa itu? Ayo, biasakan jawab berani. Kalau salah kan saya perbaiki. Ayolah, kalian tinggal baca slide ini loh. Konduktif, dok. Astaga. Ini loh. Izin dokter, tuba. Hah? Tuba katahalis. Bukan. Waduh, waduh. Oke, makanya saya bilang pasti kalian nggak ngerti ya. Karena gini, agak susah memang topik yang ini, agak susah bilang. Jadi gini, kalau ada orang peka, peka itu bukan hanya peka saja, ngerti ya? Aku bahasa paling awam lah buat ini. Kalau ada orang peka, bukan hanya orang awam yang bilang peka, ya peka lagi tidak. Peka itu dibagi-bagi. Peka konduktif, peka sensori neural, peka mix. Mix itu apa? Gabungan antara konduktif sama sensori neural, ya. Nah, kalau di misalnya itu apa-apa saja sih yang buat orang peka, nah yang mana dulu? Peka apa dulu? Makanya saya tanya tadi sama Elisa, mau peka apa dulu sih Elisa? Kalau peka konduktif ini penyebabnya semua. Serumen ini tarik telinga namanya. Ya. Jadi kalau si Elisa mau pekaknya peka konduksi, inilah dia. Ada atresia, mikrotia, otitis media, ya kan? Makanya saya bilang tadi. Jadi langsung bayangkan saja biar biar gampang mengingat. Oh berarti kalau aku ada tai kupingku, berarti kalau aku peka ada tai kupingku berarti tuli konduktif. Nah, kalau teleran ada tetanggaku, teleran, tungkian, berarti apa? Tuli konduktif. Oh iya kata dokter Jerry kalau tungkian dia keluar apa? Tuli konduktif. Jangan lagi kalian bilang tuli saja. Hanya orang awam yang membilang itu tuli. Kita sebagai dokter harus bisa, oh tuli konduktif. Jenis tulinya sudah bisa kita baca. Ya. Nah, sensori neural. Nah, penyebabnya ini, Elisa. Ada kongenital, ada bawaan lahir, ada kerusakan embrio gitu ya. Kemudian pada waktu hamil menderita rubella. Nah, ini yang didapat nih. Ada infeksi, apa itu parotitis, labirinthitis, ada pemakaian obat-obatan jangka panjang ya. Pemakaian streptomycin, ini kan untuk yang obat TB paru ya. Ada kanamisin, antibiotik, gitu kan. Kemudian ada faktor trauma, faktor tumor, disease. Nah, untuk yang campuran ini penyebabnya, kira-kira penyebab campuran itu apa? Otosklerosis, presbiasis. Ya, apa itu baca nanti di buku. Ya, nggak sempat kita nanti. Terjawab Elisa, kira-kira tadi pertanyaan. Oke, ayo siapa lagi kira-kira? Grace, siapa lagi? Ayo.
Bagus ya, pertanyaannya bagus. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya lanjut. Ya. Kita masuk ke yang paling advance, ya. Jadi, mari kita berbingung ria lagi. Ya. Tapi hari ini minimal bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana pun sudah oke. Ya. Jadi kalian tidak terlalu awam tentang materi hari ini. Apa itu audiometri? Per definisi, audiometri itu pemeriksaan pendengaran dengan cara memberi bunyi yang hanya memiliki satu frekuensi dan dinyatakan dalam jumlah getaran per detik dengan menggunakan alat audiometri. Itu per definisi. Tapi gampangnya begini. Gini, bisa kalian bayangkan begini. Kalau yang tadi pemeriksaan tadi, ayo fokus ya, biar tahu bedanya audiometri dengan pemeriksaan penala-penala tadi. Ya. Ini paling dasar nih. Kalau yang pakai garpu tala, kalian itu hanya bisa menentukan jenisnya saja. Kan kita hanya bisa menentukan tuli konduktif dan sensori atau mix. Itu aja. Tapi tahu nggak kalian berapa derajatnya dengan penalar? Apakah dia tulinya ringan, sedang, berat, atau sangat berat? Kan nggak tahu. Benar nggak? Penalar itu kita nggak tahu derajatnya. Kita hanya tahu bahwa dia jenisnya aja saja. Gitu loh. Nah, dengan audiometri inilah kita mau memeriksa mulai dari jenisnya sampai ke derajat ketuliannya. Ya, jadi dia lebih objektif, gitu ya, di komplit lah setidaknya. Nah, ini yang bisa diperiksa ya, tuli konduksi, tuli sensorial, dan tuli campuran. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Saya ulang lagi ya, Tuli konduktif apa aja itu? Telinga luar dan tengah. Saya ulangi lagi, ini dasar kali. Kalau tungkian konduktif, kalau tai kuping konduktif. Ya. Nah, sensori neural apa? Telinga dalam. Itu yang tadi labirinitis, parotitis, dan segala macam ya. Kemudian telinga luar dan dalam itu, tengah dan dalam itu namanya tuli campur. Ya, namanya aja campur. Nah, ini apa sih beda frekuensi sama intensitas? Nah, frekuensi itu nada murni yang dihasilkan oleh getaran suatu benda yang sifatnya harmonis sederhana, ya. Jadi nada murni gitu loh. Satuannya hertz. Tadi sudah kita sebut bahwa yang bisa didengar manusia di rentang ini aja 20 sampai 18.000 atau ada yang membaginya 16 sampai 20.000, ya. Intensitas ini yang kekuatan suara yang kita dengar berapa desibel. Saya ngomong ini yang bisa diukur berapa desibel, ya. Nah, ini apa derajat-derajatnya? Ini harus tahu ya, harus dihafal. Jadi ini derajat-derajat pendengaran. Nah, ini ukurannya desibel, kekuatan suara ya. Kalau 0 sampai 25 itu normal. Jadi kita berbisik itu masih bisa mendengar. Kita berbisik sama dia masih bisa mendengar. Kemudian 26 sampai 40 desibel itu ringan. Derajat ringan. Jadi kita berbicara pelan ya, masih dengar dia. Di 41 sampai 55 moderate, sedang. Ya, kita di sini ngomong biasa didengar. Ya, dengan ngomong biasa desibel yang biasa, kekuatan yang biasa. Kemudian 56 sampai 70 sedang berat. Ya, ini agak ngomongnya kuat. Halo Pak, gimana Pak? Nah, begitu kira-kira ukuran kekuatan suaranya ya. Nah, kalau 71 sampai 90 udah severe. Sudah berat. Kita harus teriak nih ngomong sama kawan ini. Ya. Nah, kalau 91 ke atas itu udah sangat berat. Itu sudah kayak bor jalan itulah yang bisa didengarnya. Teriak pun udah susah, ya. Jadi tolong mau di foto di apa silakan. Ya. Itu harus di apa? Di buku ada juga. Ya. Nah, di sini nanti di bagian audiometri ini harus kita harus familiar dengan istilah-istilah ini. Ambang dengar ini batas kita, batas pendengaran nada murni yang bisa didengar seseorang. Ya, ini ambang dengar ini nada murni terlemah. Inilah batas paling lemah yang bisa didengar orang. Itu istilah ambang dengar. Ya.
Nanti ini ada simbol-simbol nih, ya, simbol audiogram, nanti saya tunjukkan simbolnya. Nah, ini syarat-syaratnya, syarat-syarat melakukan pemeriksaan audiometri, orang yang diperiksa itu harus kooperatif, ya, tidak menyakitkan, mengerti instruksi, tidak ada bunyi di telinga, bebas bising 12 sampai 14 jam. Apabila dia kerja di bengkel, ya, mungkin suara knalpot segala macam, dia harus bebas dulu dari suara bising itu selama 12 sampai 14 jam. Kemudian alatnya harus terkalibrasi, artinya harus tetap di-refresh, ya. Kemudian pemeriksanya, ya kitanya harus tahu dong cara penggunaannya, ya. Sabar, telaten, ya. Ruangan pemeriksaan harus kedap suara, ya, maksimal 40 desibel, ya. Kemudian sebelum melakukan itu kita lakukan otoskopi. Otoskopi ini pemeriksaan telinga, kotor apa tidak, kalau ada serungan, tai kuping bersihkan dulu, harus dibersihkan liang telinganya. Kita lihat gendang telinganya gimana, gitu. Dan lingkungan pemeriksaannya harus yang baik, ya, tidak boleh ribut, gitu. Nah, ini jenis-jenisnya banyak yang kita pakai, ya. Ada yang insert phone, masukkan ke dalam, ya. Ada yang circumaural phone, supraoral phone, dan juga bone vibrator. Ini kira-kira ruangannya, ya. Ini ada dua tempat yang berbeda. Kalau misalnya kita nggak punya chamber, misalnya ruangan kayak gini di dalam, kayak gini juga boleh. Yang penting ruangan yang berdua ini di dalam ini hening. Tapi bisa juga yang lebih bagus lagi, pemeriksa biasanya di luar ini, yang diperiksa itu di dalam, ya, di chamber ini. Nah, rumusnya ada, mengukurnya, ya. Nanti kita belajar, ada namanya index Fletcher, ya. Jadi kita tadi sudah sepakat bahwa yang didengar, yang bisa didengar oleh manusia itu rentangnya itu di 500 sampai 4000, ini bahasa sehari-hari, ya. Nanti kita periksa, nanti langsung kita aplikasikan di contoh soal saja nanti, bahwa yang kita ukur itu desibelnya di 500 Hz, 1000, 2000, dan 4000, ya, desibelnya. Nah, cara membuat kesimpulannya begini, ya. Jadi misalnya yang bermasalah telinga mana dulu? Telinga kiri, ya. Jenisnya apa di telinga kiri itu? Tuli campur atau mix, ya. Kemudian berapa derajatnya? Derajat sedang. Jadi cara menulisnya nanti telinga kiri tuli campur sedang, ya. Oke. Nah, ini kode-kodenya tadi yang saya bilang, simbol-simbolnya tadi. Ingat, kalau dia warna merah itu berarti ke telinga kanan itu, ya. Karena nanti gini dia sifatnya nanti gini, diagramnya gini-gini tuh, ya. Jadi kalau sudah, nah, tapi ada beberapa sekarang yang nggak pakai warna lagi, warna hitam aja semua dibuat, ya. Tapi yang paling bagus itu harus beda warna. Kalau setiap di diagram itu pakai tinta merah, berarti yang diperiksa itu telinga kanan, ya. Artinya dari apa? Dari warna saja kita sudah tahu ini telinga kanan apa kiri. Kalau warna pulpennya nanti, ballpointnya itu warna biru, berarti yang diperiksa kawan itu telinga kiri. Berarti yang di diagram itu nanti di kertasnya, nanti kan ada kertasnya itu, setelah diperiksa ada kertasnya. Kalau di kertas itu dia warna merah kanan, warna biru kiri, ya. Nah, jadi kalau untuk hantaran udara itu simbolnya ini, hantaran tulang itu simbolnya ini. Ini kita bicara telinga kanan dulu, ya. Untuk di telinga kanan, hantaran udara itu simbolnya gini. Ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ini. Sorry. Ini ya. Hantaran udara lambangnya ini, ya. Hantaran tulang lambangnya ini. Oke, ya. Hantaran udara lambangnya ini, hantaran tulang lambangnya ini. Untuk kanan. Untuk kiri, hantaran udaranya harus silang. Telinga kiri, ya. Telinga kiri itu hantaran udaranya silang, hantaran tulangnya begini. Lebih besar, ya. Jadi kalau saya membayangkannya, ini simbol ini ya kayak telinga saja. Gini, ya. Bayangkan aja telinga. Nah,
Ini yang normal, ya. Ini yang namanya antara, kalau ini warna merah, Pak, ini telinga apa nih? Kanan, Dok. Yang tulisan ini telinga apa? Kanan, dokter. Yes, ya. Jadi kita langsung tahu ini telinga kanan nih, yang merah ini, gitu kan. Nah, kalau yang bulat ini berarti antara udara, ingat aja kayak bubble-bubble gini, ya. Antara udara, ya. Ini kalau dalam kadar normal, jadi, nah, balik lagi kita ke awal, ya. Ini memang agak membingungkan dan kita bolak-balik ini. Jadi gini, harus kalian, kalau udah kalian foto tadi ini, gampang tuh. Ini kan harus tahu dulu, ya, bahwa 25 itu normal. Nah, pada kasus contoh ini kan, lihat, ini ambang 500. Ini tadi yang rumus indeks Fletcher tadi, ya. Yang kita nilai itu, jadi ini desibel, ini hertz. Ya, ini frekuensi, ini intensitas. Yang kita hitung itu hanya di 500, 1000, 2000 sampai 4000. Ya. Jadi kita lihat nih, di 500 itu berapa? 10 desibel. Ya, 10 ya. 10 desibel. Yang di